Santo Felix dari Nola, martir. Santo Felix hidup di Nola, Italia Selatan pada awal abad ketiga. Beliau adalah anak sulung kepada seorang pesara centurion bernama Hermias. Felix hidup semasa pemerintahan Kaisar Decius yang pada masa itu tidak henti-henti melakukan penganiayaan terhadap umat Kristen. Setelah ayahnya meninggal, Felix memberikan harta warisannya kepada orang-orang miskin, kemudian menjadi seorang imam. Karyanya sebagai seorang imam dimulainya bersama Santo Maximus, uskup Nola. Ketika uskup Maximus ditangkap dan dianiaya oleh Kaisar Decius, Felix secara sembunyi-sembunyi tetap melayani umatnya. Namun beliau juga tertangkap, dipenjarakan dan dijatuhi hukuman mati. 2 kali beliau dipukul setelah pakaiannya ditanggalkan. Tetapi Felix mempunyai hati yang teguh dan tidak mahu mengkhianati imannya. Hal ini menggambarkan kemarahan para penganiaya. Felix ditempatkan di sebuah sel gelap dan tidak berjendela yang lantainya penuh dengan pecahan kaca. Tuhan mendengarkan doa umat Nola pada malam itu. Sehari sebelum pelaksanaan hukuman mati, secara ajaib pintu-pintu penjara terbuka dan Felix berjaya melarikan diri. Beliau tidak segera menyembunyikan diri atau berjumpa dengan umatnya. Beliau telah mendengar bahwa Santo Maximus juga telah melarikan diri dan sedang bersembunyi di suatu tempat dalam keadaan sengsara dan memerlukan pertolongan. Maka tindakan Felix yang pertama adalah untuk mencari uskupnya. Walaupun perutnya kosong sepanjang hari dan badannya lemah akibat penganiayaan, Felix memaksa dirinya untuk berjalan melalui lorong-lorong sempit demi mencari uskup Maximus. Setelah berjalan selama berjam-jam, beliau akhirnya berjaya menemui uskup itu seorang diri, sakit dan tidak berdaya. Dengan susah payah, Felix membawanya ke sebuah rumah supaya Bapak Uskup dapat berehat dan memulihkan tenaganya. Felix kekal hidup bersembunyi sehingga kematian Kaisar Decius pada tahun 251. Ketika beliau muncul semula di halayak ramai, beliau dikejar oleh orang-orang kafir di Nola. Dengan suatu campur tangan yang ajaib, beliau dapat menjauhkan diri daripada para pengejarnya sehingga masa penganiayaan berakhir. Ketika Santo Maximus meninggal, umat memilih Felix untuk menjadi penggantinya, tetapi Felix menolak kehormatan ini. Beliau memilih untuk tetap menjadi seorang imam desa agar dapat hidup sederhana dan dekat dengan umatnya. Felix memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di sebidang tanah kecil dan membahagi apa yang beliau miliki dengan orang-orang miskin. Beliau meninggal di tempat itu. Makamnya kemudian menjadi terkenal karena mukjizat-mukjizat yang terjadi di sana. Santo Paulinus banyak menulis tentang mukjizat yang dilakukan oleh Santo Felix di kediamannya di luar kota Nola. Santo Felix dari Nola wafat dengan tenang sekitar tahun 260. Beliau dihormati sebagai martir karena penderitaannya bagi Kristus dan demi keluhuran iman Kristen. Makamnya masih utuh dalam Katedral Nola. Nama Felix berarti yang berbahagia. Peringatan akan Santo Felix ditetapkan pada 14 Januari. Saudara-saudari terkasih, Santo Felix adalah seorang santo yang sanggup memberikan segala sesuatu dalam hidup bagi Tuhan dan bagi orang lain, terutamanya orang-orang miskin. Meskipun diminta oleh umatnya untuk menggantikan uskup Maximus, namun santo ini menolaknya karena beliau mahu melayani dalam kesederhanaan dan tidak menginginkan kekuasaan. Beliau lebih memilih untuk mahu terus dekat dengan umatnya dan mengerjakan sebidang tanah kecil untuk terus melayani orang-orang miskin. Beliau juga digelar martir karena sanggup menanggung penderitaan demi mempertahankan imannya akan Kristus. Dalam penderitaannya, beliau tidak pernah sendiri. Tuhan selalu hadir memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara-saudari, mungkin pada masa kini kita tidak mengalami penganiayaan dan penderitaan seperti yang dialami oleh Santo Felix. Tetapi dalam kehidupan seharian kita, jika kita dihadapkan pada persoalan tentang iman Katolik kita, adakah kita dapat terus pertahankan iman kita?
Ketika kita ditawarkan harta, kuasa, jawatan, adakah kita tetap dapat memberikan seluruh hati, pikiran kita kepada Tuhan? Ataukah kita mudah jatuh dalam kemegahan diri sendiri, mendambakan pujian bagi diri sendiri berbanding kemuliaan Tuhan? Sudahkah kita bawa korban demi kebahagiaan orang-orang di sekeliling kita? Renungkanlah sedalam-dalamnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Felix, Engkau memberikan teladan bagi kami dalam keberanian mempertahankan imanmu pada Kristus dan kemurahan hatimu yang mahu terus berbagi dengan orang-orang miskin. Engkau sanggup menderita demi keselamatan orang lain dan seluruh hidupmu. Kau berikan lagi orang-orang miskin. Doakanlah kami agar kami juga dapat memperdalam dan mempertahankan iman kami, sehingga kami juga dapat memberikan diri kami seutuhnya untuk dipakai oleh Yesus sendiri dalam memertakan kasih-Nya, saling menguatkan antara satu sama lain, dan dapat menjadi alat saluran cinta kasih Allah di dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.